Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat linguna latai, salam sujud karendeng melempang. Adil katalinu bacurami kasaruga, basengat kajubata arus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lara, NIM 20 30 30 20 50 34. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang telah saya lakukan, yaitu isi dari jurnal tersebut. Review jurnal pertama, Manajemen bagi Budaya Organisasi. Judul Manajemen Budaya Organisasi. Tujuan penelitian mengidentifikasi manajemen bagi budaya organisasi. Metode yang digunakan adalah dengan cara pengambilan data primer dan sekunder. Hasil penelitian. Secara konseptual, manajemen budaya bertolak dari anggapan dasar. Hal ini diungkapkan oleh Hofstede dalam Draha bahwa anggaran dasar. Yang pertama, budaya adalah kolektive mental program. Yang kedua, nilai bisa berubah dan oleh karena itu, budaya pun bisa berubah atau diubah. Sebagai proses manajemen, budaya meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Adapun tantangan budaya menurut Ndraha 2005 terdapat antara berbagai pihak. Yang pertama, budaya pribadi. Yang kedua, organisasi. Yang ketiga, kelompok atau masyarakat dewasa. Budaya organisasi yang inovatif. Menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, beberapa periset memberikan penjelasan tentang praktik manajemen dan praktik organisasi dari banyak organisasi yang paling inovatif dan yang dikelola secara baik sekali di dunia. Kelebihan penelitian, metode yang digunakan sangat baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Kekurangan penelitian, tinjauan literatur yang dijadikan dasar penelitian terlalu singkat. Dan jurnal kedua, Manajer dalam kegiatan manajemen. Judul Manajer dan Pengelolaan pada Era Milenium. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang manajer dan pengelolaan pada era milenium. Metode sistematik dalam menangani aktivitas. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ialah manajemen dan manajer. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber dari organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah diterapkan. Manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus dalam membentuk organisasi. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarah usaha yang bertujuan membentuk organisasi dalam mencapai sasaran. Sedangkan menurut F.X. Suwarto 2010, unsur-unsur manajemen adalah sebagai berikut. Ada tujuan tertentu yang akan dicapai. Yang kedua, dalam proses pencapaian tujuan, orang membuat perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses manajemen. Adapun manajemen didefinisikan dalam 4 fungsi spesifik dari manajer, yaitu yang pertama, merencanakan, yang kedua, mengorganisasikan, yang ketiga, memimpin, yang keempat, mengendalikan.
sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Berbagai tingkat manajemen. Menurut Iki Kusdeus Drawahati 2004, ada 3 tingkat manajer, yaitu manajer lini pertama atau tingkat pertama. Yang kedua, manajer menengah. Yang ketiga, manajer puncak. Kelebihan dari peneliti. Kekuatan penelitian ini adalah pada bagian hipotesis. Lebih jelas, kekurangan penelitian. Kelemahan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang kurang banyak dan kurangnya penjelasan pada metode penelitiannya. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa bidang-bidang manajemen yang perlu diketahui adalah manajer sumber daya manusia, manajer operasi, manajer pemasaran, dan lain-lainnya. Review jurnal ketiga. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Judul: Perencanaan Strategi Sumber Daya Manusia dan Prestasi Kerja Karyawan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah melakukan telaah pustaka mengenai perencanaan strategi sumber daya manusia dalam organisasi yang berpengaruh pada prestasi karyawan. Tersedianya sumber daya manusia bagi suatu perusahaan dalam menghadapi globalisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan kerja. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme digunakan untuk meneliti. Hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut ialah pengertian sumber daya manusia dibedakan secara makro dan mikro. Namawi 2007-45 mengatakan bahwa pengertian sumber daya manusia secara makro adalah semua manusia sebagai warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan. Adapun 3 sudut di lingkungan sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset perusahaan maupun organisasi yang dapat dihitung jumlahnya atau disebut dengan kuantitatif. Yang kedua, manusia sebagai sumber daya manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa sebagai penggerak perusahaan, perbedaan dengan sumber daya lainnya. Kelebihan dari penelitian. Pada metode pemaparan tentang sumber daya manusia sangat jelas dan baik. Kekurangannya penyampaian dalam penelitian, metodenya sangat singkat. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah hasil dari penelitian tersebut yaitu untuk mencapai kinerja organisasi yang berkelanjutan, sebuah organisasi perlu memberikan perhatian pada perencanaan sumber daya manusia yang dimilikinya. Review jurnal yang keempat, tanggung jawab sosial dan organisasi. Judul: Pengaruh tanggung jawab sosial di bidang sosial ekonomi dan lingkungan terhadap citra Yayasan Grand School. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial di bidang sosial
di bidang ekonomi dan di bidang lingkungan terhadap citra Yayasan Grand School. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sibangkaja dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh stakeholders Grand School, baik masyarakat di sekitar, karyawan, serta seluruh pemangku kepentingan di Grand School. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga didapatkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian. Dari data yang digunakan dan didapatkan dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 98 sampel, maka untuk mengatur dan membagi responden secara benar dan baik dilakukan klasifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan untuk besarnya koefisien determinasi diketahui sama dengan 0,645, maka artinya sebanyak 64,5% variasi citra yayasan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas, yaitu sedangkan sisanya sebesar 35,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Kelebihan penelitian menunjukkan nilai normalitas, multikolineritas, dan heterokedestisitas, menunjukkan ilmu dan hasil yang bagus sehingga dapat dilanjutkan sebagai data penelitian yang baik. Kekurangan penelitian. Dalam metode penelitian, kurangnya luas ruang lingkup dan jenis perusahaan. Kesimpulannya dari penelitian, maka disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial CSR di bidang sosial, tanggung jawab di bidang ekonomi, dan tanggung jawab di bidang lingkungan berpengaruh positif pada citra Yayasan Grand School. Grand School telah melakukan ketiga tanggung jawaban sosial, yaitu di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan sangat baik melalui berbagai kegiatan positif yang membawa dampak baik kepada masyarakat. Alasan saya memilih artikel pada jurnal tersebut ialah karena yang pertama, artikel yang berjudul Manajemen Budaya Organisasi tersebut dapat mengembangkan pola pikir saya pada suatu budaya dan organisasi yang selalu dinamis, menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan. Yang kedua, artikel yang berjudul Manajer dan Pengelolaan pada Era Milenium tersebut dapat melatih saya dalam mengelola usaha atau bisnis. Itu harus memiliki kepemimpinan yang bijaksana untuk perkembangan yang lebih baik. Yang ketiga, artikel yang berjudul Perencanaan Strategi Sumber Daya Manusia dan Prestasi Kerja Karyawan tersebut, sikap yang unggul dan pencapaian organisasi, pengaruh tanggung jawab. Dan yang keempat, artikel yang berjudul Pengaruh Tanggung Jawab Sosial di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap citra Yayasan Grand School dapat membawa dampak baik kepada masyarakat. Pengetahuan baru yang saya dapatkan dalam mereview jurnal, yaitu mendapatkan banyak wawasan baru tentang mereview suatu jurnal dengan beberapa artikel yang berbeda. Yang kedua, mendapatkan pola pikir yang baik untuk mereview jurnal dan mendapat pengetahuan baru pada penelitian, pembahasan dari artikel,
pengantar manajemen. Di sini saya sangat berterima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah begitu banyak dan begitu sangat kuat, sebab banyak hal-hal yang saya lalui di semester 1 dan di tahun yang sudah lalu itu sangat luar biasa menurut saya. Sampai pada saat ini saya masih bisa semangat sampai sekarang. Dan harapan saya pada tahun 2021 ini semoga menjadi lebih baik lagi dan apa yang diimpikan tercapai. Kata yang harus saya ingat untuk menjalani tahun 2021 ini yaitu semangat pantang menyerah, lakukan segala sesuatu dengan tulus hati dan selalu bersyukur. Itu yang terutama bagi saya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.